gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Itu biasa teman-teman lihat anak-anak yang terlalu aktif, hiperaktivitas. Oh, ciri-cirinya dia tuh kayak anak yang kalau dibilangkan itu tidak mau mendengar. Itu jadi anak-anak yang ADHD ini atau GPPH adalah gangguan mental. Itu gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Tak hanya itu, rentang konsentrasinya juga sangat pendek. Berarti dia sulit berkonsentrasi dalam satu titik dengan waktu yang lama ya gitu. Terus dia ini juga agak kesulitan dalam mengikuti akademik. Ciri-cirinya itu kebanyakan anak-anak itu susah fokus, hiperaktif dan impulsif. Jadi yang saya dapat di lingkunganku itu dia Down syndrome. Tahu Down syndrome? Kamu tahu? Tidak. Dia itu dengar juga. Itu kayak kayak muka 1000 wajah begitu deh. Oh iya, saya pernah dengar itu muka-muka 1000 aja. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu dia wajah dan hidungnya datar. Mungkin datar dan hidungnya ini begini. Dia juga punya datar sekali, intinya kayak datar begitu ya. Nah terus kepalanya berukuran kecil. Baru panjang. Baru lehernya itu agak panjang. Terus pendek, lehernya pendek. Terus kulitnya berlebih bagian di belakang, mungkin kayak bongkong begitu sih, gimana? Baru dia punya kulit keriput begitu. Kayak begitu. Terus ukuran kepala dan telinganya itu mulutnya kecil. Di lingkunganmu yang kau dapat Ya itu seperti itu. Adekku juga dan termasuk sepupuku. Bagaimana tanggapan orang tuanya begitu dan maksudnya? Tapi itu bagus ya, dia bisa tanggapi omongan orang. Tapi dia tidak bisa bicara. Dia bicara tapi tidak normal. Dia bisa tanggapi dan sedangkan itu dia biasa azan. Bukan azan, kalau ibaratnya agama Islam itu mau lebaran apa namanya? Takbir. Bisa. Allah gede. Wow. Berarti gitu. Kecerdasannya yang tidak. Fisiknya saja yang dia bisa mandi sendiri, sudah buang air besar sendiri. Gitu. Kan dari umur berapa itu dia dari lahir? Dari bayi kan? Dari Berarti dia dari gangguan apa? Dalam waktu kandungan gitu. Kayaknya atau baru lahir atau mungkin dari kandungan kayak gitu. Guys, itu yang saya dapat. Oke. Kasus yang saya dapat dari mereka berdua tuh, kalau kan dia ini kan hiperaktif, kalau ini Down syndrome. Nah kalau saya beda lagi. Kalau saya yang kasus saya dapat di lingkunganku itu kelainan fisik tunadaksa. Nah kalau tunadaksa itu kalian tahu yang alat gerak dia punya tidak normal, tangannya sama kakinya itu bengkok. Nah ini nama anak ini Reski. Dia sekarang sudah lumayan besar sih. Ceritanya begini, dari orang tuanya saya kan sempat bertanya kepada orang tuanya toh, dia ini awalnya waktu lahir normal. Nah setelah dia disuntik polio kalau nggak salah, nah dia itu umur 9 bulan. Nah dia belum suntik imunisasi. Nah terus pas beberapa hari setelah disuntik itu polio itu dia demam tinggi. Nah Berarti mata tinggi. iya demam tinggi. Pokoknya dia mata tinggi terus tidak sembuh kan, dikasihlah obat. Tapi setelah beberapa hari sudah muncul ke sarafnya, jadi kayak tangannya mulai bengkok, kakinya mulai bengkok, pokoknya sudah tidak normal. Awalnya mau dari tangan kakinya dulu. Iya kayak dia demam dulu dibawa ke rumah sakit. Nah setelah itu beberapa hari keluar rumah sakit dia sudah turun demamnya. Nah dikira sudah sembuh, tapi ternyata setelah beberapa hari dari situ kayak sudah tidak nafsu makan, kayak tangannya tuh mengecil sudah, kakinya itu tidak tumbuh. Itu pas berapa bulan? Dari umur 9 bulan lebih habis setelah suntik polio. Nah saya itu kayak berpikir begini tuh, jadi bagaimana sudah dan apakah orang tuanya
lihat-lihat dari yang aku bilang tadi, mungkin awal kasus awal mulanya ini kan normal Disuntik. dari pas disuntik. Iya. Ya pas orang tua sakit hati tuh. Tapi kan apa adanya kan dulu kan belum ada terlalu orang begitu sekali kayak sekarang yang melaporkan. Jadi dong bilang oh biasa saja ini, nanti beberapa hari setelah dikasih obat sembuh. Nah Dia ke dokter apa kata dokternya? dia waktu dibawa ke dokter itu cuma dikasih obat penurun demam. Cuma ditanya Tapi demam. Iya, cuma ditaunya demam. Awalnya cuma ditaunya demam. Tapi selepas dari itu Nah, muncul setelah gejala selepas yang dari aku bilang dari tangan. Nah itu yang saya dapat dari orang tuanya berkata seperti itu. Nah ini juga perlahan itu dia punya tangan itu kecil sampai sekarang ini. Dua tangan dua kaki. Tidak, tangan kanan dengan dengan kaki kiri, dari tangan kanan dengan kaki kanan. Berarti otomatis Iya, hanya bagian tubuhnya yang kanan aja. Di situ sudah Berarti tangan kanan dan kaki kanannya yang maju lah ya, yang sebelah sini normal. membengkok baru sampai sekarang tidak tumbuh lagi, maksudnya cuma Oke, ini saja. yang satunya kecil, yang satunya bengkok. Yang sama kanannya ini. Oh, yang satunya Kanannya bengkok. Nah, di situ kayak saya tuh mencari dia punya gangguan tadi mana anak ini masuk dalam tunadaksa yang saya dapat. Itu yang lebih mirip itu tunadaksa. Nah, di mana itu ciri-cirinya kalian tahu tuh tunadaksa itu terdapat cacat pada alat gerak akibat saraf gitu. Kan tangan Terus satu gitu. jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Tidak bisa kan begini, tidak bisa pegang, jadi cuma tangan kirinya yang bekerja. Nah setelah itu kesulitan pada saat berdiri dan berjalan. Jadi itu menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Nah itu setelah itu anggota gerak tubuh kaku dan lemah, dia mudah sakit juga. Nah setelah itu kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur dan tidak terkendali. Tapi dia ini bicara. Bisa Normal. Soal Cuman fisiknya ini saja. iya. Nah itu yang terakhir, bagian anggota gerak tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Nah itu yang seperti ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Itu yang saya dapat di tunadaksa. Nah itu yang lebih spesifik kena di anak ini. Nah sampai sekarang orang tuanya itu kayak sudah menerima ikhlas. Kalau memang sudah begitu, mau diapa lagi? Tapi begini ya. Setelah dia sudah umur berapa tahun? Sampai sekarang mungkin karena kelebihan dia minum obat, sering dikasih obat karena mungkin overdosis. Jadi setiap dia ada beberapa menit duduk ataupun berjalan, jatuh lagi, iya, mati ayan. Jadi itu lagi timbul penyakitnya. Tinggal biasanya dia tuh harus dijaga, misalnya kayak dia duduk lagi. Ini tuh ya dibawa di dokter Sudah. saraf begitu. Sudah semua. berarti sudah Tapi kalau mau terapi kan namanya orang Tidak mau. tidak mampu. Ekonomi lagi. Tidak mampu. Kembali lagi ke ekonomi. BPJS kan tidak mau menanggung itu semua. oh ya BPJS kan cuma Tidak selamanya memenang itu semua. Jadi orang tuanya hanya bisa serah. Maksudnya ikhlas lah. Maksudnya tetap dia minum obat sampai sekarang. Maksudnya Obat dia Ini dari mana ini dapat? obat kecuali kayak misalnya Jadi kayak cuma jatuh, satu jadi balu, satu bulan lah, satu kali lah. menit. Jadi dia harus dijaga kalau mau kemana-mana, mau ikut kegiatan apapun, dia harus dijaga. Baru sekarang itu pun dia kalau makan tidak boleh makan yang ada ayamnya, tidak boleh makan yang seperti banyak minyaknya. Itu juga itu malah saya telusuri sih kenapa? Karena mungkin obat-obatan itu yang membuat. Berarti ikan bisa. Saya kurang tahu sih, tapi dia hanya bisa makan yang kayak sayur. Terus dia umur berapa sekarang, Mercy? Sekarang dia udah besar sih, umur 12-an. Berapa tahun dia bawa itu? Iya. 12. Itu yang Yang saya dapat. yang 12 kasihannya tahun ini lah. orang tuanya, perjuangannya itu. Itu kembali lagi ke orang tuanya, saya tanya tuh Terus berapa saudara tuh? kalau dorang dia tuh anak terakhir, tapi anak Perempuan, terakhir laki-laki. namanya Reski namanya. Nah tapi kalau soal dia bisa baca, tulis, tapi kalau menulis dia pakai tangan kiri. Tapi masalahnya susah berat tidak sekolah tapi harus dijaga terus. Ini sekolah normal atau SLB? Sekolah normal
Berarti dia kayak sekarang SD sudah. kamu tahu kayak orang menjalani kayak Iya, kayak kenta-kenta. iya Pincang. iya iya Berarti tak mirip-mirip juga. Berarti dia sekarang SD. Di kelas 6. 12 tahun. Iya. Udah mau SMP berarti. tapi Kalau gini misalnya dia kan begitu, kalau dalam kayak pikiran itu gimana? Jadi teman-temannya. Bukan otaknya dalam kode berpikir dia udah sakit kepala. Apalagi kan kok bilang tadi dia obat itu kan biasanya terganggu di otak. tapi kalau misalnya biasa orang tuanya bilang dia bisa kayak membaca udah bisa. Tapi jangan dipaksa. Nah, jadi orang tuanya ini saya tanyakan jadi bagaimana dengan gurunya? Apakah dia dijaga atau bagaimana? Nah, begini sudah dia bilang orang tuanya bilang saya sudah bicara dengan dia punya guru. Jadi jagalah anakku. Maksudnya difokuskanlah ke dia karena dia ini kan berbeda dari teman-teman yang lain. Mau dimasukkan ke sekolah khusus juga tidak ada di kampung gitu. Mau disekolahkan di sini juga tidak mungkin tidak dijaga orang tuanya kan, maksudnya tidak mungkin dibiarkan seperti itu. Oke. Jadi dari ketiga komunitas tadi yang Yang kita yang lebih menarik. ya yang lebih menarik itu kasus dari Mercy. Oh iya sih, menurut saya juga mungkin kasus dari Mercy ini bagus sekali karena dia ini kan awalnya kan normal. Cuma lantaran dia disuntik polio kayak Mercy. Tiba-tiba gejalanya begini, tapi dia bagusnya walaupun dia fisiknya ini tidak normal, tapi dia masih sekolah. Ya, itu bagusnya. Semangat sekolahnya ini bagus. Terus Orang tuanya dia- juga dukung. Terus dia tidak malu juga dan dengan keadaannya. Jadi berpikir ada yang Respect. Iya. Jadi Fix. fix kasus ini yang kita akan lanjutkan, maksudnya kasus ini berkaitan dengan ABK yang kita bahas dari materi yang sudah dikasih dosen sebelumnya kan. Nah, kasus ini tuh sangat menarik karena berkaitan dengan tunadaksa. Ini termasuk dalam ABK juga. Karena dalam penelitian itu alat geraknya kenapa bisa sampai begitu, apa penyebabnya, kita kan sudah tahu dari orang tuanya. Jadi dalam kasus ini mungkin yang bisa kita ambil ini karena alat gerak itu bisa berubah kenapa. Jadi bagaimana solusinya kita dalam pendidikannya lagi. Nah itu toh dalam pendidikannya bagaimana cara mengajar anak tunadaksa ini. Dalam pengajaran tunadaksa ini orang tua dan guru harus bekerja sama dalam hal ini karena anak ini termasuk dalam ABK gitu. Kan harus sama-sama diperhatikan, sama-sama dijaga. Karena ini begini ya, Sama-sama dituntun. anak itu titipan dari Tuhan. Walaupun dia tidak normal, itu semua sama di mata Tuhan. Itu titipan dari Tuhan. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua nanti ke depannya kita tidak boleh membeda-bedakan anak. Kita juga punya anak yang normal harus ini kasih apa namanya? Kasih penjelasan bahwa tidak boleh memilih teman. Ya. Entah dia normal atau tidak. Apalagi kan kita guru toh. Nah, nanti amin kalau kita guru. Oke, jadi makasih Ngerti atas ininya hari ini. Ilmunya lah menurut saya sih ilmu. Oke. Kasih. Jadi itulah tadi kasus yang kita diskusikan kan ada tadi ada 3 dari Sinta itu Down syndrome, dari saya itu hiperaktivitas atau GPPH itu, dari Mercy itu tunadaksa. Jadi yang paling menarik di diskusi kita kali ini yaitu dari kasus tunadaksa dari Mercy. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.